Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Tiga dunia adalah satu di aula utama menara Stellar, manajer Suang Song, dan para penjaga saling memandang mata mereka penuh keheranan. Penjagaku hari ini semua tiga master menara tidak ada di sini, jadi kita tidak bisa membiarkan musuh menghancurkan formasi apapun yang terjadi. Saya akan segera mengirim pesan kepada master menara, mohon tunggu sampai mereka kembali. Suang Song melirik ke arah para penjaga yang hadir dengan ekspresi yang sangat serius. Hampir semua penjaga yang hadir berada di panggung Dongsu. Saat ini wajah mereka serius dan penuh resolusi. Namun di luar menara Stellar keempat generasi abadi yang hilang dikejutkan oleh fakta bahwa formasi ini mampu menahan serangan pedang abadi Sanku. Harus diketahui bahwa Sanku adalah kesusahan ke-8 yang tidak akan mati sehingga dia dapat membunuh bahkan seorang ahli tingkat daceng hanya dalam satu pukulan dengan kekuatannya. Di mata para ahli benua, Teng Long para fusionis dari Northern Territory sangat lemah, yang memang benar juga. Tapi sekarang formasi yang bisa menahan serangan dari kesusahan ke-8 yang longgar telah tiba-tiba muncul di Northern Territory. Bagaimana ini mungkin? Formasi pertahanan kecil dari menara Stellar ini secara tak terduga mampu menahan serangan pedang saya. Sanku tercengang, tapi setelah beberapa saat tersenyum. Saya melihat mungkin ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh Paman Lan yang abadi. San Ming menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior sepertinya makhluk abadi yang lepas ini benar-benar tangguh. Saya tidak pernah berpikir dia bisa mengatur formasi seperti itu. Tapi, meski formasi ini tangguh, jelas pengontrolnya terlalu lemah. Kakak senior, kita tidak perlu membuang waktu. Ayo beraksi bersama dan hancurkan formasi ini. Sekarang juga Sanku menganggukkan kepalanya sambil melihat Stellar Tower dan pancaran ilusinya. Meskipun formasi pertahanan Stellar Tower ini tangguh, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan melakukan keahlian, khususnya dia hampir pasti akan mematahkan pertahanan tempat ini. Tetapi ada 3 saudara laki-laki dan perempuan junior bersamanya di sini saat ini, jadi mengapa dia harus berusaha sekuat tenaga? Kakak laki-laki, adik perempuan, bersiaplah untuk mendapatkan formasi. Sanku berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya kemudian langsung berkedip dengan cahaya. Pedang abadi tingkat rendah terbang lurus ke atas 3 ahli generasi San lainnya, juga membuat pedang abadi mereka terbang di bawah kendali mereka tanpa penundaan. 4 pedang abadi memancarkan cahaya dengan warna berbeda. Petir Furious hancurkan. Sanku sedikit membuka mulutnya dan berkata dengan lembut sambil membuat isyarat tangan, lalu menunjuk dengan tangannya. Keempat pedang abadi terbang menuju menara Stellar dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil berputar seperti mata bor. Dalam sekejap mata mereka mencapai target mereka seperti petir yang sangat cepat. Sebuah ledakan terdengar saat seluruh formasi Stellar Tower mulai bergetar. Bang! Seperti gelembung pecah, formasi bintang surgawi hebat dipecah menjadi beberapa bagian oleh serangan gabungan dari 4 makhluk abadi yang lepas. Saat ini 200.000 penjaga semuanya muntah darah dan terluka parah. Di aula utama semua penjaga memuntahkan seteguk besar darah, wajah mereka menjadi pucat. Suara angin bertiup beberapa saat kemudian. 4 makhluk abadi yang lepas terbang langsung ke aula ini. Yang terdepan memiliki mata yang tajam dan auranya menutupi seluruh aula seperti gunung besar. Sanku melirik Suang Song dan para pengawal dengan acuh tak acuh seolah dia tidak melihat mereka di tempat kejadian. Memang di mata kesusahan ke-8 yang longgar ini, para ahli tahap Dongsu ini dapat diabaikan sepenuhnya. Katakan di mana Master Menara King Yu dari Stellar Tower? Sanku bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun suaranya sama sekali tidak galak, namun ada tekanan yang tak tertahankan. Ini adalah dominasi seseorang yang berstatus tinggi. Suang Song menarik napas dalam-dalam dan sedikit membungkuk berkata, senior, saya manajer Suang Song dari Menara Stellar. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin menemukan master menara kami? Aku bertanya padamu atau kamu bertanya padaku? Sanku bertanya sebagai jawaban ringan dengan senyum dingin. Samar di sudut mulutnya, Suang Song kaget. Jantungnya berdebar tak terkendali karena dia tahu bahwa ini adalah seseorang dengan niat buruk. Adik laki-laki Sanku, San Nian, memandang dengan dingin ke Suang Song. Kami datang ke sini untuk mencari King Yu.
Kalian hanya perlu menjawab pertanyaan dan tidak banyak bertanya. Anda sebaiknya menjawab dengan jujur, jika tidak saya tidak akan keberatan membunuh beberapa Xiuya West. Selalu meremehkan Xiumois dan Xiuya West. Sebaliknya para Xiumois kejam dan kejam. Xiuyois adalah kekuatan terkuat dan umumnya melakukan apa yang mereka suka. Saya hanyalah seorang manajer. Bagaimana seseorang seperti saya bisa tahu kemana Master Menara ingin pergi atau kemana dia ingin berlatih? Bagaimanapun Master Menara Kinyu adalah pemimpin Menara Stellar kami. Senior, ada seseorang yang mungkin tahu keberadaan Master Menara. Kamu harus pergi dan bertanya padanya. Swangsong berkata sambil tersenyum mengatakan. Sanku berkata dengan acuh tak acuh. Dia senior Lan. Master Menara selalu memanggilnya Paman Lan. Dia adalah makhluk abadi yang sangat dihormati oleh Master Menara. Saya pikir senior Lan harus tahu di mana Master Menara berada. Swangsong mengatakan dengan detail. Sanku yang memiliki ekspresi acuh tak acuh beberapa saat yang lalu menatap Swangsong, matanya berkedip dengan keganasan. Dia paling tidak ingin melihat Paman Lan yang tak terduga, karena menurut informasinya harta sihir pelindung yang dikenakan Lier pada saat itu benar-benar terlalu kuat untuk menjadi barang abadi tingkat rendah. Setidaknya itu harus menjadi item abadi kelas menengah. Mengekstrapolasi dari ini, dia sebagian dapat mengetahui kekuatan Paman Lan. Menghadapi sorot mata Sanku Swangsong tanpa ketakutan senior, saya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda ingin mengetahui keberadaan Master Menara, mungkin Anda hanya bisa pergi dan bertanya pada senior Lan. Bisakah saya mengatakan sesuatu yang menyinggung Anda? Swangsong, kau berpura-pura sangat baik. Tipe yang paling kubenci adalah orang rendahan yang licik. Sanku sangat kesal. Dia tahu bahwa Swangsong menyebut Paman Lan untuk menakutinya yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Sangat tidak bahagia. Jika Sanku memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Paman Lan, dia mungkin tidak akan keberatan dengan tipuan kecil Swangsong sama sekali. Tapi dia tidak percaya diri menangani Paman Lan, jadi dia sangat kesal. Kepiting kecil yang licik, kamu pikir aku takut pada senior Lan itu? Atau semacamnya, jadi kamu menggunakan dia untuk mengintimidasi aku kan? Sanku menatap dingin ke arah Swangsong. Jantung yang terakhir berdetak kencang. Tidak bagus begitu Sanku. Mengingat para senior kuil Kingsu-nya sendiri di Chaotich Astral Ocean dan apa yang dikatakan penguasa kaisar abadi itu, pada akhirnya wajahnya memiliki aura dominasi yang samar senior Lan. Anda salah kepiting kecil, bahkan jika dia adalah kesusahan ke-12 yang tidak akan mati, dia tidak akan bisa melawanku ke Kingsuku. Aku belum menemukan lukisan mencuci tinta itu, tapi aku sangat membencimu kepiting kecil. Iblis dan iblis harus dimusnahkan. Sanku mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Membunuh iblis sangat dibenarkan di mata Xiuxianis. Tentu saja jika iblis dan iblis terlalu kuat, Xiuxianis dengan antusias akan memanggil mereka rekan Xiuxianis saya. Di dunia, Xiuxianis tipe yang benar-benar dan baik hati sangat jarang. Iblis dan iblis harus dimusnahkan. Hahaha, apa yang kamu katakan sangat kurang ajar, nak. Suara tidak jelas itu bergema di seluruh aula utama. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir termasuk kesusahan ke-8 yang hilang, abadi Sanku merasa tertekan secara mental. Sangat kuat. Wajah Sanku berubah warna. Paman Lan berpakaian lengkap dan santai dalam gaun biru berdiri di depan Swangsong memandang keempat ahli generasi San dengan senyum acuh tak acuh. Ada tatapan acuh tak acuh dan tersenyum di matanya, tapi itu membuat empat makhluk abadi yang longgar terasa dingin di dalam. Sepengetahuan saya, di dunia abadi yang juga bisa disebut dunia iblis atau alam semesta dunia iblis, dunia abadi Anda hanya setengah sekuat dunia iblis. Bahkan di dunia fana ini juga. Paman Lan berkata sambil tersenyum, dunia abadi dan dunia iblis sama sekali bukan milik alam semesta yang berbeda. Faktanya 3 dunia ini berada di dalam alam semesta yang sama, hanya alam semesta ini yang luar biasa besar. Dunia abadi dan dunia iblis masing-masing menempati bagian dari alam semesta ini. Hal ini mengakibatkan hubungan yang rumit antara kaisar abadi dan kaisar iblis. Ini juga alasan mengapa para ahli dari ketiga dunia begitu akrab dengan alam liang. Kamu senior Lan itu? Sanku sama sekali tidak takut. Benar, Paman Lan mengangguk. Bagaimana Anda tahu bahwa dunia abadi dan dunia iblis berada di alam semesta yang sama? Saat ini dia masih tercengang di dalam hatinya.
Informasi ini adalah pengetahuan umum bagi yang abadi dan iblis, tapi ini adalah rahasia untuk kehilangan yang abadi dan iblis yang lepas. Dia mengetahui beberapa rahasia hanya karena dia sering berkomunikasi dengan pembawa berita dunia abadi. Paman Lan berkata sambil tertawa, "Hahaha, berapa banyak yang kamu tahu, Junior? Dunia abadi dan dunia iblis berada dalam alam semesta yang sama. Hanya saja alam semesta ini berada di tingkat yang lebih tinggi dari dunia fana. Sampai batas tertentu ruang tidak terbagi antara abadi dan iblis. Ini hanya dibagi menjadi tingkat energi yang berbeda. Ketika energi di dalam Shushanis cukup tinggi, mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Shushanis dan Siuyawis di dunia ini mencapai kenaikan secara alami, mereka terbang ke alam semesta terdekat dengan tingkat energi yang lebih tinggi berikutnya. Shushanis menyebut alam semesta ini sebagai dunia abadi dan Siuyawis dunia iblis. Faktanya mereka adalah tempat yang sama. Keempat ahli generasi San semuanya terlihat kaget. Tiba-tiba Paman Lan tersenyum. Saya tiba-tiba teringat satu hal. Anda para Shushanis sering memberitahu murid-murid Anda bahwa dunia iblis adalah tempat kekacauan, pertempuran, darah dan kekotoran, dan hanya dunia abadi yang bahagia, tempat yang sempurna. Anda hanya membodohi diri sendiri dan orang lain. Bagaimana mungkin para murid itu tahu bahwa dunia abadi dan dunia iblis sebenarnya adalah alam semesta yang sama? Ini memang sangat menggelikan dan layak untuk ditertawakan juga. Shushanis menjelekkan dunia iblis, dan dunia iblis banyak yang mereka suka menurut imajinasi mereka sendiri. Kedua dunia itu sangat tak tertahankan dalam imajinasi mereka, tetapi dunia iblis dan dunia abadi sebenarnya adalah alam semesta yang sama. Dunia abadi adalah dunia iblis yang merupakan dunia iblis yang merupakan dunia abadi. Senior, bolehkah saya bertanya berapa banyak kesengsaraan abadi yang telah Anda lewati, dan apakah Anda mengenal Pendeta Ming Liang dari kuil King Su saya? Sanku tiba-tiba berkata, Pendeta Ming Liang ini bukanlah orang biasa, dia adalah senior Sanku dan saat ini ahli terkuat dari kuil King Su yang telah menjadi kesusahan ke-12 yang hilang abadi. Anda tidak perlu peduli berapa banyak kesengsaraan yang telah saya lewati, Pendeta Ming Liang. Saya tidak tahu suara mencicit seperti itu. Paman Lan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia menyebut seekor semut. Wajah Sanku berubah warna. Jangan berlebihan, rekan Shushanis saya. Pendeta Ming Liang dari kuil King Su saya sudah menjadi kesusahan ke-12 yang hilang abadi sekarang. Bahkan tuan dari 3 pulau utama di Chaotich Astral Ocean berani meremehkannya, tapi kamu tiba-tiba memanggilnya. Dia kesal, Pendeta Ming Liang. Saya tidak mengenalnya, tapi saya tahu pengemas kecil dari 3 pulau utama. Saya dan Anda telah berbicara satu sama lain cukup lama, kamu bisa pergi sekarang. Paman Lan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Sanku sama sekali tidak tahu siapa pengemas kecil yang disebutkan Paman Lan. Dia berpikir bahwa ini adalah ahli tertentu dari 3 pulau utama di Laut Astral Chaotich. Anggota 3 pulau utama tidak boleh tersinggung ringan. Rekan Shushanis saya, apakah Anda anggota dari 3 pulau utama Chaotich Astral Ocean? Sanku bertanya dengan hati-hati. Junior, aku sudah menyuruhmu pergi, tapi kamu masih tinggal di sini. Sepertinya saya harus mengeluarkan Anda secara pribadi, Paman Lan menghela nafas. Mendengar dia berkata begitu, keempat ahli generasi San semua mulai memfokuskan energi mereka karena takut Paman Lan akan segera bertindak sekarang. Berdasarkan pembicaraan dan penyelidikan beberapa saat yang lalu, mereka telah menyimpulkan bahwa Paman Lan ini sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari mereka. Mungkinkah Anda ingin menggunakan kekerasan rekan Shushanis saya? Sanku bertanya sambil terlihat tangguh dari luar berkeras. Mengapa beberapa orang selalu menyanjung diri sendiri? Paman Lan menghela nafas lalu melambaikan lengan bajunya. Keempat makhluk abadi yang lepas ini segera menghilang ke udara tipis di aula utama. Pada saat ini Suang Song senang di dalam hatinya. Keempat makhluk abadi itu sangat menakutkan, tetapi sepertinya Senior Lan bahkan lebih menakutkan dari mereka. Senior Lan ketika dia baru saja mengucapkan kata-kata itu. Paman Lan berkata dengan cemberut, formasinya memang sedikit lemah ketika diaktifkan oleh energi para penjaga. Saya harus meningkatkannya sedikit. Di langit di atas lautan 4 makhluk abadi muncul dari udara tipis. Apa yang terjadi, kakak senior? San Ming melihat sekeliling dengan kaget.
Mereka telah keluar dari lautan, dari dalam aula utama menara stelar dalam sekejap mata. Wajah San Ku menjadi serius. Teleportasi dia memindahkan kita keluar. Meskipun tempat ini tidak jauh dari menara stelar, kita masih kesusahan ke-8 dan kesusahan ke-7 kehilangan keabadian. Meneleportasi kita ke tempat ini secara langsung dengan lambaian tangannya. Mungkin hanya kesusahan ke-12 yang kehilangan keabadian yang mungkin memiliki kekuatan semacam ini. Sanku hanya mengatakan mungkin bisa begitu jelas, dia tidak yakin apakah kesusahan ke-12 yang lepas memiliki kekuatan ini. Bagaimanapun fakta bahwa gerakan seperti itu dilakukan dengan rapi hanya dengan lambaian tangan telah menyebabkan dia diliputi ketakutan. Jelas bahwa jika Paman Lan ingin membunuh mereka, dia hanya perlu melambaikan tangannya. Ayo kembali, sepertinya kita masih meremehkan Paman Lan di belakang Qin Yu. Masalah ini harus dilaporkan ke Paman Tuan Ming Lian terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak punya pilihan selain menunggu ahli dunia abadi turun. Sekarang Sanku merasa tidak yakin apakah jaminan yang dia berikan kepada Kaisar abadi dunia abadi pada saat itu dapat dipenuhi. Dengan segera 4 makhluk abadi yang lepas terbang sangat cepat menuju pulau pohon emas seperti 4 berkas cahaya. Di dinasti Ming ada seorang pria muda berjubah putih dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Siapapun yang melihat senyumannya pasti akan merasakan gelombang kehangatan di dalam dan menyukainya dari lubuk hatinya. Saat ini, pria berjubah putih ini sedang berjalan di jalan seolah sedang berjalan-jalan. Meski begitu, hanya dengan 2 langkah dia mencapai ujung timur kota dari ujung barat. Hanya dengan beberapa langkah, pemuda B berjubah putih ini kemudian pergi dari kota Feng dinasti Ming Susuh. Tekniknya bahkan lebih tangguh daripada teknik penyusutan jarak biasa. Jika Qin Yu ada di sini, dia akan segera merasa bahwa metode berjalan pria berjubah putih ini sangat mirip dengan liar. Meskipun dia mengambil langkah dengan santai, kecepatannya sangat cepat. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.